sebelum kita berlanjut nih ya ke percakapan pasca observasi kita, saya ingin tahu nih perasaan Ibu Dian setelah mengajar seperti apa? Perasaannya, Masya Allah luar biasa, udah ngeplong ya, Ngeplong, udah lega intinya mah. Dalam proses pembelajarannya lancar. Jadi ketika proses pembelajaran itu lancar, jadi Ibu ngerasa plong gitu. Masya Allah. Oke, saya ingin tahu nih, menurut Ibu Dian tadi pembelajaran apakah lancar apa tidak? Alhamdulillah Bu Rere, dalam proses pembelajaran belajar lancar. Anak-anak cukup antusias dalam mengikuti pembelajaran lambang-lambang Pancasila. Namun saya itu merasa ada yang perlu ditingkatkan, yaitu tentang pendekatan dan memberikan refleksi kepada peserta didik. Baik, tadi Ibu mengatakan bahwa pembelajarannya sudah lancar ya, tapi ada yang ingin Ibu tingkatkan mengenai refleksi, refleksi kepada siswa di akhir pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa-siswi Ibu gitu ya. Oke, kalau gitu. Menurut Ibu dari pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan tadi, dari skala 1 sampai 100, kira-kira Ibu ada di posisi mana? Menurut saya sekitar 88% anak sudah mulai paham dalam proses pembelajaran tadi di kelas. Jadi menurut Ibu keberhasilan pembelajaran tadi sudah 88%. Masya Allah luar biasa ya. Berarti ada 12% lagi nih yang menjadi catatan Ibu ya, untuk meningkatkannya. Oke. Sekarang sebelum kita bahas lebih lanjut, saya pengen tahu nih, menurut Ibu penggunaan media visual pembelajaran tadi seperti apa? Penggunaan media visual dalam proses pembelajaran tadi cukup bagus dan antusias siswa dalam proses pembelajaran, seperti menggunakan gambar. Tidak hanya sekedar gambar ya Bu Rere, saya juga menggunakan video pembelajaran seperti video lambang-lambang Pancasila, terus penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi menurut Ibu penggunaan media visual tadi cukup efektif ya untuk pembelajaran siswa gitu. Anak-anak terlihat antusias seperti itu. Ibu mohon izin kalau misalkan saya tidak fokus melihat Ibu, karena saya juga harus mengetik apa yang Ibu bicarakan ya, yang Ibu sampaikan kepada saya. Oke, penggunaan media visual itu berarti menarik siswa dan juga membantu pemahaman mereka seperti itu ya. Oke, tadi saya lihat Bu sempat ada diskusi ya, terlihat seru seperti itu. Nah, bisa Ibu ceritakan terkait diskusi pembelajaran siswa seperti apa? Proses diskusinya, jadi ketika memulai proses pembelajaran, anak-anak sudah dibagi menjadi beberapa kelompok ya, sesuai dengan asesmen sumatif pada awal pembelajaran. Nah, di situ dalam proses diskusi itu anak-anak dibagi lembar kerja siswa ya, Bu Rere, dibagi lembar kerja siswa. Itu lembar kerja siswanya itu siswa itu menjodohkan lambang Pancasila dengan silanya. Nah, ketika proses diskusi berjalan, saya melihat dan menilai sejauh mana siswa yang sudah mampu dalam memahami lambang-lambang Pancasila, dan ada beberapa siswa yang belum paham dalam memahami lambang-lambang Pancasila. Nah, selesai mengerjakan lembar kerja siswa, setiap kelompok itu berpresentasi ke depan, ke depan kelas untuk menampilkan hasil diskusinya. Luar biasa ini Bu Dian terkait diskusi anak-anak ya. Jadi Ibu melihat tadi siswa itu ketika diskusi terlihat aktif gitu ya. Oke. Terus juga bisa diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari anak ya. Oke, kalau gitu Ibu selanjutnya nih, kalau tadi sudah membahas terkait penggunaan media visual, lalu diskusi, saya ingin tahu pendapat Ibu dengan refleksi akhir pembelajaran. Refleksi akhir pembelajaran
sejauh mana kemampuan siswa ketika awal pembelajaran dan akhir pembelajaran. Nah, alhamdulillah ketika di akhir pembelajaran siswa sudah bisa menjawab soal yang saya berikan. Luar biasa nih Bu Dian. Terus terkait ini Bu Dian, refleksi pembelajaran juga, apakah Ibu sudah memberikan waktu yang cukup kepada anak-anak? Sudah. Oh sudah ya, luar biasa. Oke, kalau begitu Ibu, saya pengen tahu deh rencana tindak lanjut Ibu ke depannya seperti apa? Untuk rencana tindak lanjut ke depannya, saya ingin meningkatkan waktu untuk refleksi di akhir pembelajaran dengan memberikan pertanyaan yang lebih mendalam kepada siswa, mengembangkan dan menggunakan media pembelajaran interaktif yang lebih interaktif seperti video tentang lambang-lambang Pancasila yang lebih menarik lagi minat siswa, memberikan perhatian khusus kepada siswa yang belum memahami materi dalam pembelajaran, memberikan bimbingan khusus. Soalnya tadi ada beberapa siswa yang masih pasif dalam mengikuti proses pembelajaran. Jadi Ibu berencana ke depannya itu akan menambah waktu refleksi di akhir pembelajaran dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam seperti itu ya Bu. Lalu mengembangkan media pembelajaran seperti video. Padahal tadi saya lihat video pembelajaran Ibu sudah bagus ya, lumayan. Tapi Ibu ingin meningkatkan lagi, luar biasa ini Bu Dian ya. Lalu memberikan perhatian khusus kepada siswa yang kurang aktif. Mungkin itu Ibu yang 12% itu ya? Yang kurangnya 12% itu. Ini juga saya sambil pegang kertas nih Ibu buat pertanyaannya. Selanjutnya Ibu, saya ingin tahu rencana pengembangan diri Ibu nih. Nanti kira-kira aktivitas pengembangan apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Aktivitas pengembangan yang akan saya lakukan, peningkatan penggunaan media visual dalam pembelajaran. Mau Ibu itu nanti ke depannya mau meningkatkan penggunaan media visual dalam pembelajaran. Oke, tujuan yang hendak Ibu capai apa? Tujuannya meningkatkan pemahaman siswa terhadap lambang-lambang Pancasila. Oh, jadi Ibu ingin lebih meningkatkan pemahaman, lebih menekankan seperti itu ya Bu ya, terhadap lambang-lambang Pancasila terhadap anak. Oke, kalau gitu saya ingin tahu deh ukuran keberhasilan ini, ukuran dari keberhasilan aktivitas pengembangan Ibu itu apa? Ukuran keberhasilannya siswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan setiap lambang dengan benar. Oh, jadi kalau anak sudah bisa menjelaskan dengan benar gitu, berarti itu sudah menjadi tolak ukur keberhasilan. Oke. Bahan pendukung apa saja yang Ibu butuhkan? Bahan pendukung yang saya butuhkan buku ajar, gambar, video pembelajaran. Oh iya betul, video pembelajaran yang menarik ya. Kira-kira waktunya itu berapa lama Ibu? Waktunya sekitar 1 semester. 1 semester. Apakah itu cukup untuk perhatian? Oke. Nah, sekarang saya pengen tahu deh. Tadi kan Ibu aktivitas pengembangan pertama yaitu pengen meningkatkan penggunaan media visual saat pembelajaran gitu ya. Terus saya pengen tahu selanjutnya Ibu apa lagi? Ada untuk selanjutnya saya ingin menggunakan metode verifikasi di akhir pembelajaran. Metode refleksi. Oke. Ibu ingin menggunakan metode refleksi di akhir pembelajaran. Kenapa? Saya ingin tahu tujuan pembelajaran. Tujuannya apa nih? Tujuannya yang ingin saya capai, memastikan siswa mampu memahami makna, lambang, dan nilai-nilai Pancasila. Oh, jadi Ibu ingin memastikan sejauh mana pemahaman siswa seperti itu ya, terkait pembelajaran baik dari ini lambang Pancasila ataupun yang nanti pembelajaran selanjutnya ya. Oke, ukuran keberhasilannya apa nih Bu? Untuk tolak ukur keberhasilannya, siswa aktif dalam refleksi dan mampu memberikan contoh penerapan nilai Pancasila. Oke, jadi siswa aktif dalam merefleksikan pemahaman mereka seperti itu ya Bu. Oke, kalau gitu
pemahaman siswa dan juga melalui diskusi kelompok. Terus ini waktunya kapan Ibu kira-kira? Dilaksanakan setiap akhir pembelajaran. Setiap akhir pembelajaran. Luar biasa Ibu. Saya ketika ngobrol dengan Ibu ya, pemahamannya. Selanjutnya ada lagi nggak Bu? Apa sudah cukup? Mungkin satu lagi. Oh ya. satu lagi boleh. Ini aduh benar-benar Masya Allah. Untuk satu lagi aktivitas pengembangannya yang ingin saya capai, pelatihan pembuatan media pembelajaran. Saya ingin itu sangat pelatihan media pembelajaran, pembuatan media pembelajaran. Jadi Ibu nanti kedepannya mau ikut pelatihan pembuatan media pembelajaran. Untuk apa itu Bu? Untuk saya ingin lebih meningkatkan kualitas media pembelajaran yang digunakan. Luar biasa nih Ibu Dian nih, Masya Allah. Untuk meningkatkan kualitas media pembelajaran yang digunakan. Memang seharusnya setiap guru seperti itu ya, ada inovasi. Biar anak-anak lebih antusias dalam proses pembelajarannya. Oke, luar biasa nih Bu Dian. Oke, kalau tadi Ibu mau ikut pelatihan pembuatan media pembelajaran, jadi ukuran keberhasilannya apa nih Bu? Keberhasilan yang ingin saya capai, saya mampu membuat dan menggunakan media pembelajaran secara efektif. Luar biasa. Jadi Bu Dian tuh nanti dari pelatihan ini jadi mampu menggunakan, tidak hanya menggunakan tapi juga membuat media pembelajaran yang kira-kiranya efektif untuk anak seperti itu ya. Luar biasa. Oke, pendukungnya apa aja nih Bu? Untuk pendukungnya yang pertama otomatis pelatihan guru ya, Bu Rere. Betul. Pelatihan teknologi. Seorang guru harus paham kepada teknologi, terus mengikuti PMM gitu. Iya, PMM terus dengan rekan sejawat sharing. Jadi bahan pendukungnya nanti Ibu Dian itu untuk meningkatkan pengembangan pelatihan pembuatan media pembelajaran Bu Dian itu nanti Ibu itu akan ikut pelatihan guru gitu ya. Terus lalu pelatihan teknologi. Nah, pelatihan teknologinya ini bisa dari PMM, intinya dari media sosial seperti itu, dan juga dari rekan sejawat. Betul Ibu? Betul. Oke. Terus waktunya kapan deh Bu? Untuk waktunya saya bisa kerjakan ya setiap kali dibutuhkan, tergantung situasi dan kondisi, jadi bisa disesuaikan Bu Rere ketika ada waktu luang. Jadi dimanfaatkan seperti itu. Oke Bu Dian, saya kira ya dari awal gitu beberapa minggu kemarin kita sudah melalui praobservasi, lalu hari Senin kemarin saya sudah menonton ya, sudah menilai pembelajaran Ibu ketika mengajar, lalu sekarang lanjut ke pasca observasi bahkan ke rencana pengembangan diri Ibu. Terima kasih Bu Dian atas sharingnya kepada saya. Sekarang ada yang ingin Ibu sampaikan enggak kepada saya terkait kritik saran yang mendukung? Ada yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Bu Rere sudah memberikan masukan, umpan balik kepada saya dalam proses pembelajaran tadi, proses mengajar tadi di kelas. Banyak sekali manfaat dan masukan yang saya terima dari Bu Rere untuk kedepannya dalam proses pembelajaran saya bisa lebih efektif lagi. Terima kasih Bu Rere. Sama-sama Ibu Dian. Izinkan saya juga memberikan refleksi terkait dengan Ibu Dian ya. Ternyata pembelajaran dengan Bu Dian dari awal gitu ya, luar biasa sekali. Jadi ya Bu Dian itu bisa mengikuti alur gitu. Sebenarnya saya itu sedang melaksanakan coaching untuk tugas CGP di saya, dan ternyata Ibu sudah paham terkait itu. Terima kasih sudah membantu tugas saya. Luar biasa Ibu Dian ini, Masya Allah, dengan kesibukannya. Terima kasih ya Bu Dian ya. Sama-sama Bu Rere. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.